got that old-time religion, it's good enough for me. Shalom, selamat pagi umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 2 Februari 2026 berjudul Reformis yang Kalah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang pagi ini dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Lembutkan hati kami untuk menyelidiki hidup kami di hadapan firman-Mu. Tuntun kami oleh Roh Kudus agar setiap bagian hidup kami diubahkan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam buku Ratapan 3 ayat 40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Pada pelayaran terakhirnya setelah ia bertobat, Bates meyakini bahwa tugasnya bukan hanya untuk menjadikan anak buahnya Kristen, tetapi juga memastikan mereka berperilaku seperti seorang Kristen, meskipun mereka belum benar-benar menjadi orang Kristen. Maka pada saat matahari terbenam, tanggal 9 Agustus 1827, hari saat mereka meninggalkan pelabuhan, ia mengumpulkan awak kapalnya dan menyampaikan peraturan dan ketentuan yang harus ditaati selama pelayaran. Hal itu pasti mengejutkan para pelaut kasar yang berdiri di hadapannya. Mereka tidak hanya harus berhenti mengumpat, tetapi mereka juga harus menunjukkan rasa hormat kepada satu sama lain dengan menggunakan nama asli mereka, bukan nama panggilan. Peraturan yang jauh lebih radikal adalah bahwa pada hari Minggu saat berada di pelabuhan mereka tidak boleh meninggalkan kapal. Sebaliknya, sang kapten menyatakan, kita akan merayakan Sabat di atas kapal. Para awak kapal sebagian besar terdiam dan tercengang mendengar pengumuman itu. Beberapa menyuarakan pendapat yang bertentangan. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Bagaimanapun mereka sudah berada di tengah laut dalam perjalanan yang mungkin akan memakan waktu sekitar 18 bulan. Tapi bom yang sebenarnya belum meledak. Bates mengumumkan bahwa kapal mereka yang bernama Empress akan menjadi kapal anti-alkohol. Tidak boleh ada minuman keras atau minuman yang memabukkan di atas kapal. Dan jika ia bisa, ia akan meyakinkan mereka untuk tidak minum sama sekali, bahkan saat berada di darat. Pada saat itulah Bates berlutut lalu mempersembahkan diri dan awak kapalnya kepada Tuhan. Begitulah suasana pelayaran yang pasti. Aneh bagi para awak kapal, kita tidak tahu semua perasaan mereka. Tetapi salah satu awak kapal berseru bahwa mereka memulai awal yang sangat baik. Dan setidaknya satu orang lain yang berpendapat bahwa itu adalah awal yang sangat buruk. Dalam pelayaran itu, Bates mulai memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Sabat. Dalam pelayaran itu, ia setidaknya 2 kali membaca buku Five Discourses on the Sabbath oleh Seth Williston. Pada bacaan pertama, Bates menyatakan sesungguhnya ia tidak tahu bahwa Alkitab banyak berbicara tentang topik itu. Tentu saja ia mencatat, hari itu diubah menjadi hari pertama dalam pekat, sebagai peringatan bahwa pada hari pertama itu Juru Selamat kita bangkit dari kubur dengan kemenangan. Beberapa pekan kemudian, ia menulis bahwa semakin banyak saya membaca dan merenungkan hari suci ini, hari Minggu,
semakin saya yakin akan pentingnya untuk memelihara kesuciannya. Kekristenan membawa perubahan dalam kehidupan Beach. Kekristenan mengubah setiap bagiannya. Demikianlah seharusnya jika kita telah menemukan Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Mengikuti jejaknya berarti menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari kehidupan dunia di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Ubahlah hidup kami secara menyeluruh, agar iman kami tidak hanya di bibir, tetapi nyata dalam perbuatan. Kiranya hidup kami memuliakan nama-Mu hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa segala aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini. Amin.